Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Dan saya sangat senang sekali anak-anakku semuanya semua masih dalam kondisi sehat dan semuanya tetap semangat dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik ya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat, amin. Untuk saat ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling, bimbingan klasikal, yang pada hari ini kita akan membahas tema mengenai gaya belajar. Dengan mengetahui gaya belajarnya, nanti diharapkan siswa dapat menyerap informasi dengan maksimal, yaitu dengan menerapkan strategi-strategi belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau tipe visual, yang kedua tipe auditori, dan yang ketiga adalah tipe kinestetik. Bagaimana ciri-cirinya? Mari kita perhatikan ya. Oke, untuk anak tipe visual biasanya penampilannya rapi dan teratur ya, berbicara dengan cepat, lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, sulit mengingat instruksi verbal, pembaca yang cepat, dan biasanya tidak begitu terganggu dengan keributan. Bagaimana untuk ciri tipe auditori? Oke, mereka biasanya belajar dengan mendengarkan, senang berdiskusi, mudah terganggu oleh keributan, sulit mengikuti instruksi visual, cenderung menggerakkan bibir saat membaca, dan biasanya mereka adalah pembicara yang fasih ya, jadi pandai berbicara. Sekarang ya untuk ciri tipe kinestetik. Orangnya belajar melalui manipulasi dan praktek, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat diam dalam waktu yang lama, menyenangi pelajaran dengan praktikum, dan menghafal dengan cara berjalan melihat ya. Jadi mereka banyak beraktivitas. Nah, bagaimana cara belajar anak visual ya supaya dia belajarnya optimal? Ini ada beberapa tips ya. Karena anak visual dia lebih mudah menyerap informasi dengan cara melihat, maka tips belajarnya yang pertama, belajar dengan menggunakan ilustrasi atau gambar-gambar. Yang kedua, menyiapkan kertas untuk menggambar, membuat coret-coret ataupun untuk membuat mapping. Yang ketiga, siapkan alat tulis, spidol berwarna atau stabilo atau yang lain untuk menandai tulisan supaya terlihat lebih menarik. Untuk anak yang gaya belajar auditori ya, karena anak-anak auditori dia lebih mudah menyerap informasi dengan mendengarkan, maka tips belajarnya yang pertama, belajar dengan mengeraskan bacaan ya. Jadi dia membaca kemudian dia mendengar apa yang dia baca. Kemudian yang kedua, membuat rekaman kemudian didengarkan sendiri. Yang ketiga, belajar dengan berdiskusi atau tanya jawab dengan orang lain ya, atau mungkin belajar kelompok. Dan yang keempat adalah bisa belajar dengan diiringi musik yang cocok. Untuk anak yang gaya belajar kinestetik, cara mengoptimalkan belajarnya ya, karena anak-anak ini lebih mudah menyerap informasi dengan melakukan sesuatu ataupun praktek. Cara belajarnya adalah belajar sambil praktek langsung ya. Yang kemudian yang kedua, belajar sambil menulis atau menggarisbawahi. Yang ketiga, belajar sambil bergerak, mengikuti gerakan atau memperagakan. Yang keempat, belajar di alam. Baiklah anak-anakku, dari yang tadi sudah Ibu sampaikan, sekarang kita coba mengenali apa gaya belajar yang kita miliki ya.
Caranya dengan kalian mengisi link yang ibu bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian juga menuliskannya di kertas, dan nanti coba kalian lihat di antara jawaban A, B, atau C, mana yang paling banyak kalian pilih. Baiklah anak-anakku, demikian kegiatan kita pada hari ini, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.